Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faiz dari Universitas Baudin Mudahri Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, angkatan 22. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dari jawaban soal UAS pada mata kuliah Manajemen Accounting. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang jawaban yang telah ada di UAS Manajemen Accounting, yaitu tentang anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pembelian bahan baku langsung, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran overhead, dan anggaran persediaan akhir barang jadi, dan juga harga pokok penjualan. Nah, di sini saya akan membahas tentang anggaran penjualan, di mana di sini adalah laporan yang pertama, laporan 1. Di sini di dalam kuartal berisi 4 kuartal. Yang pertama kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4, dan tahun. Di mana di kuartal 1 berisi 1250 dan kuartal 2 berisi 1500, kuartal 3 berisi 1750, dan kuartal 4 berisi 2000. Jadi dijumlah dari keseluruhan itu menjadi sama dengan 6500, di mana harga jual per unit itu senilai $15. Nah, untuk mencari anggaran penjualan di sini, maka per unit itu dikali harga jual per unit kuartal 1 yang hasilnya yaitu 1250 dikali 15. Ini mendapatkan 18.750, dan seterusnya kuartal dan seterusnya seperti kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4 caranya sama juga pekerjaannya. Unit dikali harga jual dan jumlahnya yang terakhir itu 97.500. Baik, selanjutnya kita bahas anggaran produksi. Bagaimana cara menentukan anggaran produksi tersebut? Yaitu kita lihat soal dulu dari anggaran produksi ini, yaitu soalnya Olivera menjual sabun di tahun 2020 dengan anggaran penjualan seperti tabel di atas. Kebijakan perusahaan mensyaratkan 30% penjualan kuartal berikutnya. Nah, harus tersedia di persediaan akhir dan persediaan awal sabun. Untuk kuartal 1 tahun berjalan ialah 300. Penjualan pertama pada tahun 2021 diperkirakan mencapai 1250 unit penjualan pada kuartal pertama senilai 1250 sabun. Persediaan awal adalah 300 kaos dan persediaan akhir pada kuartal pertama adalah 450 kaos, di mana 450 kaos ini dapat dari 1500 dikali 30%, karena perusahaan ini mensyaratkan 30%. Nah, penjualan kuartalnya. Jadi pada anggaran produksi ini, yang pertama adalah ada penjualan. Penjualan ini didapat dari laporan 1. Selanjutnya persediaan yang diinginkan dari soal persediaan yang diinginkan adalah 450. Meskipun di soal tadi itu tidak menentukan persediaan akhir, akan tetapi di sini bisa menentukan sendiri. Semisal contohnya kuartal 2
1.500. Tadi membutuhkan 30%. Maka 1.500 dikali 30% sama dengan 450. Terus kuartal yang selanjutnya adalah 1.750 dikali 30% sama dengan 525. Nah, begitupun juga yang kuartal 4. Untuk persediaan akhir untuk kuartal 4 ini didapatkan dari kuartal yang pertama, yaitu 1.250 dikali 30%, memperolehan 375. Sedangkan di tahun jumlahnya di sini mengambil dari kuartal 4 karena sebagai persediaan akhir ini akan ada di akhiran. Selanjutnya jumlah kebutuhan penjualan dikali persediaan akhir yang diinginkan, lalu dijual dari kuartal 1 dan kuartal 2, kuartal 3 dan kuartal 4. Begitu juga seterusnya. Dikurangi persediaan awal, di mana persediaan awal ini dibutuhkan 300. Terus persediaan akhir kuartal pertama akan jadi persediaan awal kuartal kedua. Begitupun selanjutnya. Sama juga pengerjaannya. Nah, untuk di tahun kenapa tidak dijumlah? Karena persediaan awalnya kan 300. Maka dari tahun ini senilai 300 juga. Selanjutnya unit yang diproduksi itu jumlahnya kebutuhan dikurangi persediaan awal. Ya, kuartal 1 memperoleh 1.400 dan begitu pun juga kuartal yang 2, kuartal 3 dan kuartal 4. Baik, lanjut ke laporan yang ketiga adalah anggaran pembelian bahan baku langsung. Baik, saya akan membacakan soalnya, yaitu Unilever membutuhkan 2 jenis bahan baku untuk membuat sabun. Nah, itu sabunnya adalah deterjen seharga $5, pewangi seharga $0,25 per ons dalam satuan unit. Pabrik membutuhkan 2 deterjen dan 4 ons tinta untuk tiap sabun yang diproduksi. Kebijakan: perusahaan memiliki 15% dari kebutuhan produksi bulan berikutnya dalam persediaan akhir mereka. Asumsikan pabrik memiliki 75 deterjen dan 450 ons pewangi pada 1 Januari. Asumsikan persediaan akhir kuartal keempat tahun 2022 adalah 420 deterjen dan 790 ons pewangi. Baik, pada tabel yang saya buat kali ini adalah tabel sabun deterjen. Caranya, unit yang diproduksi didapatkan dari laporan 2, di mana laporan 2 ini jumlahnya dari unit produksi yang tadi, dan selanjutnya bahan baku langsung per unit, karena tadi deterjen membutuhkan 2 unit, ada 2 unit, maka di sini dikali 2, dan untuk produksinya itu unit yang diproduksi dikali bahan baku langsung kuartal 1 kebutuhan produksi senilai 2.800. Begitupun juga kuartal yang selanjutnya seperti kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Dan tahunnya juga selanjutnya persediaan akhir yang diinginkan, yaitu di mana tadi sudah jelas bahwa cara menentukan persediaan akhir itu kuartal 2
dikali beberapa persen yang dibutuhkan. Nah, di sini membutuhkan 15%, di mana kuartal 2 itu akan menjadi persediaan akhir di kuartal 1. Kuartal 2 itu 3.150 dikali 15% sama dengan 472,5. Begitupun selanjutnya. Kenapa di tahun itu senilai 420? Karena persediaan akhir adalah 420. Selanjutnya jumlah kebutuhan. Jika jumlah dulu ini jumlah kebutuhan produksi ditambah persediaan akhir yang diinginkan dikurangi persediaan awal. Tadi di soal dijelaskan bahwa persediaan awal membutuhkan 75. Jadi di kuartal pertama itu 75 kuartal 2 diperoleh dari kuartal 1 persediaan akhir, begitupun seterusnya. Untuk tahun itu kan 27 karena tadi yang pertama adalah 27, sedangkan untuk bahan baku langsung yang dibeli itu jumlah kebutuhan dikurangi persediaan awal. Terus selanjutnya bisa biaya per deterjen ini tadi kan $5, maka bahan baku yang dibeli dikali biaya per deterjen, jumlah biaya pembelian deterjen itu sendiri. Kuartal pertama dikali 5 yaitu 15.987,5. Begitupun seterusnya. Terus cara menentukan kebenarannya, maka tahun kan tadi 13,495 dikali 5 sama dengan 67,475. Baik, selanjutnya untuk tabel pewangi, di mana unit yang diproduksi juga sama caranya dengan yang di atas. Ya, dan sudah jelas tadi, udah dijelaskan, penjelasan juga sama seperti yang di atas. Baik, demi menyempitnya waktu, selanjutnya kita masuk ke pembahasan anggaran tenaga kerja langsung. Nah, di mana pada soalnya yang berbunyi berdasarkan contoh sebelumnya, jika suatu bag yang menghasilkan 100 sabun membutuhkan 15 jam tenaga kerja langsung, maka waktu tenaga kerja langsung untuk menghasilkan satu kaos berlogo adalah 0,15 jam atau 15/100. Diasumsikan tarif upah rata-rata yang dibayarkan kepada tenaga kerja langsung yang berhubungan dengan produksi kaos yaitu $15 per jam. Cara pengerjaannya di sini yang pertama, unit yang diproduksi itu dapat dari laporan kedua yang sudah dijumlah tadi. Selanjutnya, jam tenaga kerja langsung per unit karena tadi di soal membutuhkan 0,15%. Maka untuk yang diproduksi dikali sama dengan jam tenaga langsung per unit, yaitu hasilnya jumlah yang dibutuhkan. Rata-rata upah per jam itu $15. Maka jumlah jam yang dibutuhkan dikali rata-rata akan menghasilkan biaya tenaga kerja langsung. Cara menentukan kebenarannya juga sama dengan cara yang tadi dijelaskan. Baik, selanjutnya laporan yang ke-6, yaitu anggaran persediaan akhir barang. Jadi, di mana pada perhitungan biaya per unit kita akan menjadi bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung dulu. Bahan baku langsung ini didapat dari laporan ketiga. Baik, kita
ke atas lagi ketiga. Tadi dimana di laporan 3 tadi ini biaya per deterjen itu 5 bahan bakunya 2, dan untuk pewangi biaya per onsnya pewangi itu 0,25, dan bahan baku langsung per unit 4. Maka kembali lagi ke laporan ke-6, maka 5 dikali 2 ditambah 0,25 dikali 4 sama dengan 110. Untuk kerja tenaga langsung itu 0,15 jam tenaga kerja langsung diperoleh dari laporan keempat, yaitu 0,15 dikali rata-rata. Jadi 0,15 dikali 15 sama dengan 2,25. Selanjutnya kita akan mencari overhead variabel dan tetap overhead variabel. Terdahulu di mana 0,15 ini dikali 7. 7 ini dapat dari laporan kelima pada tarif overhead variabel. Jadi 0,15 dikali 7 sama dengan 1,05. Terus kita masuk ke tetap. Kita cari tafsir per jam TKL dulu, karena untuk mencari tarif overhead itu jam tenaga kerja langsung dikali tarif per jam TKL. Tarif jam TKL ini 7.500 diperoleh dari laporan yang di atas tadi yang 5. Nah, yang ini karena pada semua kuartal yang ada adalah 7.500 dibagi 986,25 didapatkan dari jam kerja langsung yang dianggarkan pada laporan 4 tabel laporan 5. Jadi 7,500 dibagi 986,25 sama dengan yaitu 760. Dan overhead tetap adalah 0,15 dikali 760 sama dengan 114. Jumlah per unitnya itu dijumlahkan, yaitu 11,00 ditambah 2,25 ditambah 1,05 ditambah 1,14 diperolehlah 15,44. Selanjutnya, anggaran persediaan akhir barang jadi untuk sabun dan pewangi di persediaan akhir 375 didapatkan dari laporan kedua. Di laporan kedua tadi di atas pada kuartal 4 pada persediaan akhirnya yang diinginkan, karena persediaan akhir ini pada laporan ke-6 ini emang mengambil dari laporan 1 tadi untuk tarif 1544 dan dijumlah persediaan akhir, yaitu persediaan akhir dikali tarif sama dengan 5.790. Baik, selanjutnya adalah laporan terakhir, yaitu laporan ke-7, yaitu anggaran harga pokok penjualan, yaitu bahan baku langsung yang digunakan itu diambil dari laporan ketiga. Mari kita lihat laporan ketiga. Unit yang diproduksi untuk tahunnya 6.575 dikali biaya per deterjen dikali bahan baku langsung, begitu juga untuk pewanginya 70, hasilnya 72.325.
Tenaga kerja langsung yang digunakan itu diambil dari laporan 4. Jumlah biaya tenaga kerja langsung yaitu 14.793,75. Overhead diambil dari laporan kelima. Kita lihat lagi laporan kelima di atas. Nah, jumlah overhead diperoleh 14,403,75. HPP yang dianggarkan diperoleh dari laporan yang tiga tadi dan laporan 4, laporan 5. Lalu dijumlah dari 72,325 ditambah 14,793,75 ditambah 14,403,75, yaitu hasilnya 101,522,5. Selanjutnya persediaan barang jadi awal yaitu 300. Tadi dilihat dari laporan kedua, karena pada laporan kedua karena persediaan awal 300. Kenapa mengambil persediaan awal dari laporan kedua? Laporan ini paling awal laporannya ditentukan dikali 15,44 dari tarif per unit, yaitu hasilnya 4,632. Lalu ditambah HPP yang dianggarkan. Ditambah persediaan barang jadi awal sama dengan barang yang tersedia untuk dijual. Terus barang yang tersedia untuk dijual dikurangi barang jadi akhir pada laporan 6, yaitu sama dengan harga pokok penjualan yang dianggarkan yaitu 100,364,5. Baik, sekian dari saya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.